Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 6 SD halaman 54 sampai 60. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe adik-adik ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 54 pada pembelajaran 6. Kunci jawaban tema 3 kelas 6 pembelajaran 6 subtema 1 halaman 54 dan 55. Ini dia halaman 54 dan 55. Bacalah teks berikut dalam arti roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia, membuat semua pekerjaan lebih mudah. Awalnya roda dibuat alih menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunianya perkembangan roda. Dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digudingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya sehingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini roda menggunakan banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat ini, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama teman tentang urutan peristiwa penemuan roda. Analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat dalam bacaan? Jawabannya adalah ya. Garis waktu sejarah sudah sesuai dengan bacaan roda pengubah wajah dunia. Apakah teks tersebut termasuk dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Jawabannya adalah paragraf 1, topik masalah. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia, membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. 2, deret penjelas. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Paragraf 3, Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet. Makanya sekarang ada namanya ban Goodyear. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang bersaudara. Makanya sekarang ada namanya ban Dunlop. Paragraf 4, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat dunia karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Kunci jawaban tema 3 halaman 56. Baca kembali arti hak dan kewajiban yang telah kau pelajari pada hari sebelumnya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. 1. Kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan hak karya miliknya. Apakah mereka telah mendapat haknya? Ya, adanya kebebasan berkarya maupun membuat mereka menemukan sesuatu bermanfaat. Berkat karyanya mereka juga bisa dikenal di dunia. 3. Apakah manfaat hak tersebut bagi mereka? Mereka dinobatkan sebagai penemu yang dapat mengubah kehidupan manusia. 4. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Ya, mereka telah menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Kunci jawaban tema 3 halaman 57 dan 58. Baca dengan teliti cerita pendek berikut. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dari ibu Yakob. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah
yang cukup nama desainnya Payak memenuhi semua kebutuhan sekolah nih, seperti buku-buku, seragam sekolah serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Dia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani: hak mendapatkan pendidikan, mendapat makanan yang sehat, mendapat perhatian dari orang tua. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contoh. Sudah mendapatkan haknya, sebagaimana contohnya hak bersekolah untuk mendapat pendidikan, mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolah, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya. 3. Apakah mempunyai hak tersebut bagi masa depan Ani? Masa depan Ani akan cerah karena pada masa kecilnya telah mendapatkan pendidikan dan asupan makanan sehat. 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Jawabannya, Ani sudah bertanggung jawab terhadap hak. Hal dapat dilihat dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. 5. Apakah yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadapnya? Jelaskan dan berikan contoh. Orang tuanya akan kecewa dan Ani akan terperangkap dalam kebodohan serta merusak masa depannya. Diskusikan dan tuliskan jawaban pada diagram berikut. Hak Ani mendapatkan pendidikan, mendapat asupan makanan sehat, mendapat perhatian dan kasih orang tua. 4. Jika bertanggung jawab pada kewajiban menjadi orang berpendidikan, menjadi anak yang sehat, membanggakan orang tua, dapat mencapai cita-cita. 4. Kewajiban: tujuan akan tercapai, menghargai hak yang didapat. 4. Jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban, terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, gagal mencapai cita-cita. Kunci jawaban tema 3 halaman 59. Tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan. Tulis dalam diagram berikut. Sesuai dengan pengalaman saya, misalnya nama saya Wayan, hak dan tanggung jawabku di rumah dan di sekolah. Kewajibanku belajar dengan rajin, menuruti kata orang tua dan guru, sopan kepada orang yang lebih tua, menghargai hak yang saya dapatkan. 4. Jika bertanggung jawab orang tua dan guru merasa senang, membuat kewajiban disenangi orang lain, dalam hal ini orang tua, guru, dan teman-teman sekolah. 4. Jika tidak bertanggung jawab orang tua dan guru akan kecewa. Kunci jawaban halaman 60. Ayo renungkan apa yang telah kau pelajari selama 1 minggu ini. Bagaimana manfaat dalam keseharian? Bagaimana sikap kamu? Juga harus syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan potensi yang berbeda-beda. Kerja sama dengan orang tua. Diskusilah tulisan hasil renungan sikap dirimu tentang tanggung jawab terhadap yang telah kamu dapatkan di rumah. Minta saran dari orang tua mengenai sikap dirimu selama ini. Diskusikan manfaatnya jika kamu sudah bertanggung jawab terhadap hak yang kamu miliki. Diskusikan dampaknya jika kamu tidak bertanggung jawab terhadap hak yang kamu miliki. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban halaman 54 sampai 60. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru dan selalu dapat informasi terbaru. Baik adik-adik, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.